Hampir semua raja besar Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, jika dirunut silsilahnya akan menuju ke Ken Arok, seorang mantan perampok yang kemudian membunuh Adipati Tumapel Tunggul Ametung dan merebut istrinya Ken Dedes. Konon Ken Arok melihat paha Ken Dedes bersinar yang diyakini sebagai tanda bahwa dia akan menjadi babon ratu atau wanita yang akan menurunkan para raja. Inilah yang membuat Ken Arok berjuang merebutnya. Setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok menjadi Bupati Tumapel dan meningkatkan ambisinya menjadi raja dan akhirnya menyerang Kediri. Kelak sejarah memang mencatat keturunan Ken Arok menjadi raja-raja besar dari Majapahit, Demak hingga Mataram Islam, termasuk pecahannya Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Mari kita telusuri silsilah dari Ken Arok hingga raja-raja Jawa tersebut. Selain memperistri Ken Dedes, Ken Arok yang berkuasa di Singasari pada tahun 1222 hingga 1247 juga punya istri lain bernama Ken Umang. Sementara ketika menjadi istri Tunggul Ametung, Ken Dedes melahirkan anak bernama Anusapati. Legenda kutukan Empu Gandring menjadikan singgasana Singasari berdarah-darah setelah meninggalnya Ken Arok. Anusapati yang merupakan anak dari Tunggul Ametung yang justru menjadi Raja Singasari. Namun dia hanya berkuasa 1 tahun, yakni 1247 hingga 1248 karena kemudian dibunuh oleh Tohjaya. Dia adalah anak Ken Arok dengan Ken Umang. Kurang dari 1 tahun, Tohjaya juga dibunuh dan digantikan Wisnuwardana atau Ranggawuni. Dia adalah anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung yang berarti adik dari Anusapati. Setelah Tohjaya tidak ada lagi keturunan Ken Umang yang menjadi raja. Wisnuwardana berkuasa tahun 1248 hingga 1268 dan digantikan Kertanegara. Pada masa Kertanegara inilah Singasari hancur karena pemberontakan Jayakatwang dari Kediri. Tetapi Kertanegara memiliki anak perempuan bernama Gayatri yang nanti akan menjadi sosok penting lagi. Kita tinggalkan garis keturunan Ken Arok dengan Ken Umang serta Ken Dedes dengan Tunggul Ametung, dan kita akan melihat garis keturunan Ken Arok dengan Ken Dedes. Pasangan ini melahirkan Maisa Wong Ateleng yang menurunkan Maisa Cempaka atau juga dikenal sebagai Ratu Anggabaya. Selanjutnya Maisa Cempaka memiliki anak bernama Lembutal. Sampai titik ini keturunan Ken Arok dan Ken Dedes belum ada yang menjadi raja. Baru kemudian sejarah berubah ketika Lembutal melahirkan anak yang diberi nama Raden Wijaya yang kemudian mendirikan Majapahit dan menjadi raja pertamanya. Raden Wijaya kemudian menikah dengan Gayatri, putri Kertanegara, raja terakhir Singasari. Disinilah ada titik pertemuan garis keturunan Ken Arok dan Ken Dedes serta Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Gayatri dan Raden Wijaya masih satu darah jika ditarik dari ibunya, Ken Dedes. Pernikahan Raden Wijaya dan Gayatri melahirkan Tribuana Tunggadewi yang menjadi Raja Majapahit pada 1329 hingga 1450. Dia menikah dengan Kertawardhana dan melahirkan Hayam Wuru yang menjadi Raja Majapahit pada 1350 hingga 1389. Anak yang lain dari Tribuana Tunggadewi adalah Raja Saduhistrawatri yang menikah dengan Sihdawardhana dan melahirkan Wikramawardhana. Dialah yang menggantikan Hayam Wuru sebagai Raja Majapahit dan berkuasa pada 1839 hingga 1429.
Setelah Wikramawardhana, singgasana Majapahit berpindah-pindah dari beberapa raja di luar garis Ken Arok dan Kendedes. Namun kemudian Raja Sawardhana tampil menjadi raja dan berkuasa tahun 1451 hingga 1453. Dia adalah putra Wikramawardhana atau cucu dari Tribuana Tunggadewi. Dengan demikian garis keturunan Ken Arok dan Kendedes kembali berkuasa di Majapahit. Situasi politik Majapahit setelah itu terus berguncang hingga kembali terjadi pergantian raja, sampai akhirnya Brawijaya V berkuasa dan menjadi raja terakhir Majapahit pada 1468 hingga 1478. Dia adalah anak dari Raja Sawardhana atau cicit dari Tribuana Tunggadewi. Tahta kembali ke jalur Ken Arok dan Kendedes. Brawijaya V menikahi salah satu putri dari Campa yang juga adik dari Sunan Ampel dan melahirkan Raden Patah yang mendirikan Demak. Kekuasaannya dilanjutkan oleh Pati Unus yang merupakan menantu Raden Patah, tetapi kemudian dilanjutkan Trenggono, putra Raden Patah. Artinya kembali ke jalur Ken Arok lagi. Setelah Trenggono meninggal, Demak terguncang hingga kemudian kekuasaan dipegang Sultan Hadiwijaya. Hadiwijaya yang semasa muda dikenal sebagai Mas Karebet atau Jaka Tingkir ini kemudian memindahkan pusat kekuasaan ke Pajang. Setelah dia meninggal, muncul kerajaan baru yang dikenal sebagai Mataram Islam dan didirikan oleh Sutawijaya yang kemudian dikenal sebagai Senopati Engalogo. Dia pun keturunan Brawijaya V yang berarti membawa darah Ken Arok dan Kendedes. Sutawijaya datang dari garis keturunan Bondan Kejawen, anak ke-14 Brawijaya V yang lari ke Selo. Bondan Kejawen memiliki anak Ki Ageng Getas Pendawa yang menurunkan Ki Ageng Ngenis. Dari Ki Ageng Ngenis lahirlah Ki Ageng Pemanahan yang melahirkan Sutawijaya. Sampai Mataram Islam, Ken Arok dan Kendedes tetap menjadi raja. Anak turun Senopati Engalogo terus berkuasa di Mataram, bahkan sampai kerajaan dipindah ke Kartosuro pada era Amangkurat II. Saat kekuasaan Amangkurat IV tahun 1719 hingga 1726, Mataram Islam pecah menjadi tiga kerajaan itu adalah Kasultanan Ngayogyakarta yang didirikan Pangeran Mangkubumi dan kemudian bergelar Hamengkubuwono I, kemudian Kasunanan Surakarta dengan Raja Susunan Pakubuwono II, dan Mangkunegaran yang dikuasai Pangeran Sambernyowo atau Adipati Mangkunegara I, dan selanjutnya anak turun mereka terus berkuasa hingga saat ini. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flyzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.